Avanza tahun 2011 ini baru berjalan sejauh 15.000 km saja. What's up friends, kembali lagi bersama gue Rainer di Formula Motor TV. Pada kali ini gue nggak mau review mobil karena kalian pasti udah tahu banget sama mobil yang ada di belakang gue ini. Ini adalah Avanza G manual rakitan tahun 2011. Nah, ini adalah generasi kedua dari Avanza yang sebelumnya modelnya seperti ini. Pada tahun yang sama dia masih ada generasi pertama. Nah, ini 2011 akhir dia ngeluarin generasi kedua yang modelnya jadi seperti ini. Nah, mobil yang sudah diproduksi sejak tahun 2003 ini sudah mengumpulkan banyak sekali prestasi. Contohnya seperti yang ada di sini. Semua prestasi itu telah dikumpulkan selama belasan tahun lamanya dan menjadi faktor utama juga kenapa Toyota Avanza ini menjadi mobil dengan nilai jual kembali yang paling tinggi dibanding rivalnya. Jadi karena itu Avanza dari dulu sampai sekarang masih paling dicintai oleh masyarakat Indonesia. Nah, kami di Formula Motor bisa dibilang cukup beruntung karena dapat mendatangkan si mobil berprestasi ini yang kondisinya masih bisa dibilang seperti baru. Kenapa begitu? Karena Avanza tahun 2011 ini baru berjalan sejauh 15.000 km saja. Tunggu dulu. Pasti ada di antara kalian yang berpikir kilometernya mungkin nggak asli. Karena gue juga sama kok. Pas pertama kali denger mobil ini kilometernya masih 15.000, gue juga pikir nggak mungkin gak sih mobil yang harusnya dipakai harian ini kilometernya masih bisa serendah itu. Nah, tapi pikiran itu langsung hilang setelah gue lihat mobil ini secara langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi Avanza 2011 ini setelah 10 tahun pemakaian dan sekaligus kita akan mencari tahu cara gimana sih kita memastikan kilometer asli atau tidak. Yuk sama-sama kita cek. Pada intinya, ketika kalian mau memastikan keaslian kilometer mobil, kalian dituntut untuk melihat secara detail dari keseluruhan mobil ini. Oleh karena itu, gue berharap video ini akan membantu kalian yang lagi hunting mobil second. Karena apa yang mau gue sharing ini, pasti kepake buat kalian ketika kalian lagi lihat mobil. Untuk mempermudah penjelasan, gue udah membagi menjadi 3 poin penting, yaitu eksterior, ruang mesin, dan interior. Kita akan melihat dan menjelaskan dari satu persatu, mulai dari eksterior. Nah, yang kita lihat pertama kali adalah bodinya. Kita lihat dulu pemulusan di sekeliling bodinya, lalu kita lihat apakah ada baret atau penyok. Selanjutnya, lebih dalam lagi kita akan melihat ke catnya. Kita akan lihat catnya tidak kusam kah atau catnya masih segar. Biasanya cat yang masih segar itu masih cenderung lebih enak dilihat dan membuat mobil tampilannya itu lebih kinclong. Jadi secara keseluruhan kita kelilingi dari depan, samping, hingga belakang untuk mengetahui apakah bodi mobil ini masih segar atau tidak. Setelah bodi, yang kita lihat selanjutnya adalah headlampnya. Ibarat manusia, ini bola matanya. Kalau manusia udah bertambah tua, pasti ada aja keriput di matanya kan. Nah, kalau mobil sama. Jadi kalau dia udah kayak ini, udah jalan masuk ke yang 11 tahun, kita lihat headlampnya. Kalau mobil yang tua, biasanya headlampnya tuh begini. Ini ada gambarnya, kalian bisa bandingin dengan yang di situ. Headlamp Avanza kami ini masih bening, tidak kusam, apalagi ada retak-retak itu nggak ada, nggak kotor juga. Jadi ini masih orisinil bawaan, beda dari yang lama. Selanjutnya kita juga bisa melihat grill dan emblemnya. Kalau grill dan emblem ini kita lihat dari warnanya, chrome-nya itu belum pudar. Kalau biasanya kalau yang sudah berumur itu dia pudar atau bahkan chrome-nya bisa hilang. Jadi botak gitu, kalau cat kayak botak dia bisa hilang. Di sini dia bahkan masih belum ada jamuran atau apa, masih kinclong, hampir seperti baru.
Setelah itu kalian juga bisa lihat dari sini, bagian plastik berwarna hitam doff. Itu di setiap mobil pasti ada aja bagian ininya. Nah, kalau warna doff hitam ini, dia cenderung kalau sudah terlalu tua atau sering kejemur, dia biasa pudar warnanya, nggak sehitam itu lagi. Nah, kalau ini kan masih hitamnya masih pekat ya, dia belum memudar atau dia ada karena terlalu lama kejemur mungkin. Jadi ini juga bisa jadi salah satu tanda mobil ini cuma didiemin aja di rumah, tapi parkirnya juga di dalam, nggak kejemur. Kita lanjut ke bagian ban. Nah, kalau faktor-faktor yang tadi itu kalian agak susah untuk lihatnya, yang paling gampang itu kalian bisa lihat dari bannya. Tiap ban pasti punya kode produksi, dia ada tahun produksinya, dan untuk ban ini dia produksinya itu tahun 2011, sama kayak tahun produksi mobilnya. Walaupun ini velgnya udah bukan orisinil lagi, dia ringnya dinaikin. Harusnya orisinil setahu gue itu ring 14, dia naikin jadi ring 15 dengan profil ban 195/60. Mungkin dia mau seperti Veloz ya, ring 15. Di sini dia pakai velg racing. Tampilannya oke sih, nggak jelek-jelek amat, nggak alay. Yang pasti bannya masih tebel, sesuai dengan kilometernya. Yuk lanjut lagi. Nah, yang terakhir dari eksterior, kita bisa lihat dari stiker barcode-nya. Setiap mobil dari baru, berbagai macam merek, Honda, Suzuki, itu pasti ada stiker barcode ini. Berisikan kode warna biasanya dan tahun pembuatan. Stiker barcode ini namanya stiker, bahannya itu stiker, cuma tempelan stiker biasa. Jadi sewajarnya stiker dari mobil yang sudah dibuat tahun 2011 dan dipakai selama 10 tahun, jika sering kena hujan atau apapun itu, pasti dia sudah mulai ngelotok atau lepas. Bisa kita lihat di sini, stiker barcode-nya masih tertempel rapi, bahkan tulisannya masih terlihat jelas, belum ada yang memudar. Salah satu tanda mobil ini memiliki kilometer yang asli. Jadi gimana? So far so good ya. Aspek eksterior yang kita udah bahas ini masih oke banget, alias cocok dengan kilometernya yang baru 15.000. Tapi tentu saja itu semua belum cukup. Bodi bisa dicat, headlamp bisa tinggal beli, emblem-emblem atau grill kita juga bisa beli di online shop. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke poin nomor 2, yaitu kap mesin. Kap mesin ini kita buka dulu. Kita nyalain mesinnya. Nah, ketika kalian sudah menyalakan mesin, pertama kali kalian dengerin dulu suaranya. Suara mesin itu mencerminkan kondisi mesinnya. Kalau mesinnya udah kasar, itu bisa jadi tanda tanya buat mesinnya. Kita dengar di sini suara mesinnya masih halus. Gak seperti mobil yang udah dipakai 10 tahun lamanya. Kira-kira seperti ini suara mesin yang masih halus. Nah, setelah kalian dengerin suara mesinnya, kalian lihat ruang mesinnya secara keseluruhan. Yang pertama kalian lihat ini adalah pasti kebersihannya. Untuk mobil yang udah 10 tahun lebih, ruang mesin ini masih tergolong sangat bersih, bahkan bisa dibilang menyaingin eksteriornya. Tidak ada tanda rembesan pastinya ataupun bekas tumpahan oli. Aspek lainnya kalian bisa lihat ke karet support shock breakernya yang ada sebelah kiri dan kanan. Biasanya mobil yang sudah berumur, karet support ini warnanya pudar, yang dari hitam akan memudar dan bisa juga dia karat. Nah, karet support di sini masih warnanya belum memudar dan hanya menunjukkan sedikit karat, yang artinya mobil ini memang masih rendah, jarang dipakai, dan karet support ini bisa jadi belum pernah diganti. Selanjutnya, yang paling terlihat jelas di sini adalah setiap mesin mobil, apapun pabrikannya, dia pasti punya tanda-tanda dari pabrik yang biasa diberi warna entah biru, kuning, atau hijau. Nah, di situ biasanya ada di mesinnya atau bahkan di baut-baut pada ruang mesin ini. Jadi kalian perhatikan dengan jelas letak-letak dari tanda pabrik ini. Jika tanda-tanda pabrik ini masih ada, itu tandanya mobil ini memang jarang dipakai karena tanda pabriknya aja masih belum hilang. Nah, kalian juga bisa lihat di bautnya. Bautnya itu pasti diberi tanda sama pabrikannya.
Dia setelah dipasang diberi tanda, jadi tandanya sesuai. Kalau misalnya udah nggak sesuai dari itunya, berarti bisa jadi itu pernah dibuka. Nah, kalau yang di sini tanda warnanya pada bautnya itu masih sesuai, jadi tandanya baut belum pernah dibuka. Itu kenapa kita cukup yakin kilometer mobil ini asli. Nah, selanjutnya kalian juga bisa melihat dari peredam firewall yang ada di belakang mesin ini. Peredam firewall ini biasanya sudah berumur, itu pasti tidak terpasang rapi seperti ini, atau bahkan sudah bisa copot-copot, atau bahkan ada bagian tertentu yang rusak. Bisa kita lihat di sini kondisi peredam firewall Avanza kami ini masih terpasang rapi, belum ada yang rusak ataupun robek. Setelah melihat sejauh ini, kita bisa cukup yakin dengan kilometer mobil ini karena tidak ada indikasi kilometernya palsu. Dari mesin yang sudah kita lihat, kita bisa yakin kalau kondisi mesin ini pasti masih bagus. Tapi apakah kondisi interiornya sebagus mesinnya? Kita akan cari tahu ke dalam. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas ini dulu. Aspek interior pertama yang akan kita bahas yaitu footstep-nya. Namanya juga footstep ya. Dia buat diinjek-injek. Jadi kalau ada yang paling kelihatan jelek dari interior ini pasti footstep-nya dulu. Karena orang keluar masuk pasti injek-injek. Tapi di sini footstep-nya masih bersih dan bahkan nggak ada lecet sama sekali. Nggak kayak mobil-mobil yang udah sering orang keluar masuk gitu ya. Jadi footstep-nya ini masih bersih, tidak ada lecet, tidak mau copot-copot juga, dan warnanya tidak pudar. Salah satu tanda mobil ini kilometer asli. Yuk kita masuk. Masuk ke Avanza ini, yang pertama kali kita lihat adalah sun visor-nya yang masih terbungkus rapi dengan plastik. Bagian lain ada juga yaitu tuas bukaan tangki bensin, serta tuas bukaan kap mesin yang masih terbungkus plastik juga. Lalu knop putaran AC ini masih tercover plastiknya dan bahkan belum copot-copot. Lalu sekarang kita berada di dalam interior ini, kita melihat dashboardnya. Dashboard itu masih mulus, kombinasi dua warna. Masih mulus, tidak ada lecet sama sekali ataupun kotor atau noda yang bandel. Selain itu, mobil ini juga masih full orisinil. Ininya head unit masih orisinil dari Toyota, dia cuma tip bukan head unit. Dan tipnya pun ini masih mulus ya, nggak ada lecet. Dan tulisan volume, power ini masih jelas terlihat, tidak memudar. Lalu di sini ada ornamen plastik ini juga masih bagus, belum lecet. Nah, yang di door handle juga biasanya yang di armrest ini itu pasti lama kelamaan memudar warnanya. Kalau sudah memudar, dia jarang ya yang udah bisa dibagusin lagi, karena ini dia punya tekstur, ada polanya, garis-garis gitu, itu udah nggak bisa dicat lagi. Kalau dicat ya teksturnya hilang, jadi cuma satu warna aja. Jadi ini nggak bisa dipalsukan atau sulit dipalsukan. Jadi kalau kondisinya masih seperti ini, itu masih bagus banget. Selanjutnya kita bisa lihat ada karpetnya. Karpetnya masih orisinil, bertulisan Avanza. Warna merah, terang, bersih, tidak robek-robek. Itu ada di seluruh ya, sampai belakang itu masih ada dan masih bagus-bagus semua kondisinya. Terus juga kita bahas kaca film. Kaca film ini gue udah cari-cari muter sampai ke belakang. Gue nggak tahu ini mereknya apa karena nggak ada mereknya. Tapi kaca film ini masih bagus, belum ada gelembung-gelembung atau robek-robeknya. Jadi ya boleh lah untuk kaca film yang nggak ada mereknya ini, tapi masih bagus setelah 10 tahun pemakaian. Bukan 10 tahun pemakaian sih, ya nggak dipakai 10 tahun mungkin ya. Nah, kalian juga harus melihat setirnya. Setir ini Avanza itu setirnya adalah bahan campuran karet dan plastik. Jadi kalau sudah dipakai selama 10 tahun, dipakai rutin, biasa dia botak atau karetnya udah jelek aja gitu. Ini masih bagus, masih kencang, dan masih bertekstur. Jadi setirnya masih orisinal, belum ada diganti-ganti, which is good. Lalu yang paling jelas juga kalian bisa melihat di joknya. Jok Avanza itu berbahan fabric atau kain, dimana jika jok ini pernah ketumpahan kotoran atau noda atau makanan, itu akan sulit dibersihkan.
kita bisa melihat kondisi jok ini masih sangat bersih, hampir tidak ada noda. Jadi kita bisa cukup yakin dengan melihat joknya saja. Nah, kalian juga bisa lihat kilometernya masih 15.000, tapi kalian jangan cuma lihat kilometernya, kalian lihat kaca odometernya. Kaca odometer di sini kalau udah pemakaian lama itu biasanya entah lecet-lecet atau kusam. Nah, di sini dia masih bening, masih bagus. Selain itu juga kopling masih cenderung enteng. Mungkin koplingnya belum pernah diganti mungkin ya, karena baru jalan 15.000 ya, koplingnya belum habis. Kopling masih enteng. Lalu kalian juga jangan lupa lihat plafon. Plafon di sini masih bersih. Biasa nih plafon ini bisa kotor mungkin karena pemilik sebelumnya rokok, mungkin asapnya ke atas jadi numpuk kotoran di atas ini. Biasa plafonnya yang warna terang ini jadi sedikit kusam atau gelap-gelap itu. Nah, di sini plafonnya sekeliling sampai belakang itu masih tergolong bersih banget. Masih cocok lah ke plafon dan kilometer dan beserta interior semua. Selanjutnya, kalau kalian mau lebih repot, kalian bisa lihat ke kolong setir atau dekat pedal gas. Di sini hampir sama seperti ruang mesin, kalian lihat kebersihan dan tanda pabriknya. Jika masih bersih dan tanda pabriknya masih ada, itu bisa diartikan mobil ini kilometernya asli. Selain itu, jika tidak ada karat, mobil ini juga bebas banjir. Nah, kita sudah bahas mobil ini dari eksterior, ruang mesin hingga interior untuk memastikan apakah kilometernya asli. Kesimpulannya, tentunya asli. Kita Formula Motor nggak mungkin palsuin kilometer mobil. Nah, mobil ini dan kilometer yang masih 15.000 pasti masih enak banget dibawa. Kondisinya masih bagus, masih gres, makanya patut dibilang masih seperti baru. Gimana rasa berkendaranya? Kalian boleh banget test drive, tinggal hubungin marketing kami melalui Instagram kami di @formula_motor. Jangan lupa di follow. Pada tanggal kami syuting yaitu 15 Juni 2021, Avanza G manual 2011 yang kilometernya baru 15.000 ini dan pajaknya masih panjang yaitu Januari tahun depan, tersedia di Formula Motor untuk harga kredit 105 juta rupiah saja. Jika kalian tertarik, kalian bisa hubungi marketing kita melalui Instagram yaitu @formulamotor_fm1, @formulamotor_fm2, dan @formulamotor_fm3. Kalian bisa pilih mau yang mana. Hubunginnya sama aja semua, beda sales aja. Sekian dulu video kali ini. Kami pastinya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, subscribe untuk dukung kami terus, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer dari Formula Motor TV pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.